bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 31 Desember 2021, Oktav Natal. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas PRR Pademangan, Jakarta, dengan tema Mengenal dengan Sempurna. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sambung hatiku, cintalah yang abadi, tanamkan dalam hatiku api cinta yang ilahi. Sudilah kabar haruni hati seluruh umatku, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi semua orang,
sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal dengan sempurna. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman bersama Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal siapakah Yesus itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah Sang Firman dan terang yang menerangi jalan setiap manusia yang mengalami kegelapan hidup. Setiap orang yang telah mengenal terang itu akan berjuang untuk menemukan terang dan dapat membawa terang kepada sesama. Yesus adalah Firman yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Hal ini tidak mudah untuk membuat manusia menerima kehadiran Sang Firman. Tidak mudah juga untuk manusia memahaminya. Dan justru Yohanes menunjukkan bahwa manusia menolak Sang Firman dan terang yang telah datang itu. Kedekatan dan kebersamaan Yohanes dengan Yesus memberikannya banyak pengalaman rohani yang sungguh bermakna dan berkualitas. Pengalaman inilah yang membuat Yohanes sungguh mengenal Yesus dan sungguh mengenalnya dari dekat. Ia mengenal Yesus Sang Firman dan terang secara sempurna. Maka ia berani bersaksi tentang Sang Firman dan terang itu. Ia juga mengenal dan memahami identitas Yesus yang adalah Firman yang telah datang sebagai manusia dan menyamakan dirinya dengan manusia. Para sahabatku yang terkasih, pengalaman Yohanes mengenal Yesus dengan sempurna mengajak kita untuk lebih mengenal diri kita, agar selalu siap sedia dalam menghadapi tantangan dalam pewartaan dan kesaksian hidup kita
sebagai seorang pengikut Kristus. Kedekatan Yohanes dengan Yesus juga mengajak kita untuk lebih mengenal Yesus secara lebih dekat, agar kita dapat ikut ambil bagian dalam perjalanan karya dan salib ketika kita mengalami tantangan dan pergolakan hidup. Lalu pertanyaannya untuk kita, seberapa dekat kita mengenal Yesus dalam setahun ini? Apa yang telah terwujud di tahun ini dalam langkah kita bersama Yesus? Dalam hal apa kita telah menjadi saksi hidup Tuhan Yesus dalam tugas kita masing-masing? Lalu, apa komitmen yang mau kita bangun untuk tahun 2022 agar kita semakin dekat dengan Yesus? Semoga Tuhan senantiasa memberkati apapun yang menjadi harapan kita di tahun 2022 nanti. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu, agar kami lebih memahami kasih-Mu dalam langkah hidup kami. Ampunilah kami, bila kami jauh daripada-Mu di tahun yang silam. Bimbinglah kami di tahun yang baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah saudara-saudari kami yang masih jauh daripada-Mu. Dekatkan mereka dalam pangkuan kasih-Mu, agar mereka boleh mengalami pertobatan dan kembali kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, jamalah mereka yang sakit, agar mereka dapat mengalami kekuatan dan kesembuhan karena kasih dari-Mu, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup. Bagi rumah tangga yang tercerai-berai, persatukanlah mereka kembali, agar mereka mampu hidup dalam Engkau dan mampu mengatasi setiap kesulitan yang dialami karena iman mereka kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Terima kasih untuk Bapak Ibu para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.